Akhirnya terbentuklah suatu komunitas. Ya. Suatu komunitas terbentuklah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian kita rasanya nggak puas. Akhirnya kita rame-rame gimana caranya membentuk koperasi Koperasi. secara legal, Ya. kan gitu. Jadi ini masih proses ya, Ya. dalam tahap-tahap ke notaris ya. Ya. Nah, nanti itu. Nah, dari situ kawan, jadi perusahaan pakan ini merapat ke kita. Karena apa? Biasa, persaingan pasar, Ya, takut benar. ditinggali. Ya, Kan gitu. ya, Nah, benar. dari sini nih sudah mulai kelihatan loh Ya. bahwa mereka akan masuk menemui kita. Ya. Istilahnya tuh distributornya. Ya. Iya kan, kemarin kan distributor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman di seluruh Nusantara. Ya, saya bertemu lagi saya di Asipa 99 ya, channel YouTube saya. Oke, baik ya. Kita di seputaran puyuh ini ya, ternak puyuh Kota Jambi. Iya, ini ada kebetulan nih senior saya semua nih, Bang Paujan sama Edi Puyuh. Nah, ini iya. Ini tanpa janjian ini nih ya. Kebetulan kita beradanya di Rumah Puyuh Berkah nih, miliknya Bang Paujan. Ya, teman-teman. Dan ini saya dapat informasi nih, kebetulan waktu itu saya di luar kota ya, ada kegiatan atau ada pekerjaan ini. Saya dengar-dengar ini, ya saya mau ngerumpi sedikit, ya sambil ngopi. Kata orang itu seperti ngopi itu ngobrol pintar ya. Iya, benar. Ngobrol pintar. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol sama senior saya ya, Bang Paujan sama Bang Edi. Dan saya ini dapat informasi nih dari Bang Edi dulu. Ya, Bang Edi, saya dapat informasi ya, kita kebetulan ini di grup Koperasi Puyuh Jambi ya. Saya dapat informasi di grup itu kemarin Pak Edi ya. Itu saya dengar-dengar ada perusahaan pakan gitu ya. Itu mendatangi atau silaturahmi sama kita ini. Ya, ngajak diskusi lah. Ya, ngajak diskusi ya. Seperti itu. Bang Bojan hadir ya? Hadir lah. Iya, cuman saya sendiri teman-teman yang bisa hadir ya. Oke, nah ini saya mau pengen tahu itu. Seperti apa pertemuan itu, Bang Edi? Hasilnya ya. Iya, seperti apa hasilnya? Kalau hasilnya kemarin itu karena ya kita sih sebenarnya, nah inilah mulai terbukanya usaha ternak puyuh di Jambi. Ya. Awal mulai saya kumpulkan kawan-kawan, saya bentuk grup. Grup awalnya cuman bertiga. Naik menjadi banyak. Siapapun yang asal terbunyi kandang puyuh, ternak puyuh, saya kejar. Kan gitu. Biasa. Akhirnya terbentuklah suatu komunitas. Ya. Suatu komunitas terbentuklah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian kita rasanya nggak puas. Akhirnya kita rame-rame gimana caranya membentuk koperasi secara legal. Kan gitu. Jadi ini masih proses ya, dalam tahap-tahap ke notaris ya. Nah, nanti itu. Nah, dari situ kawan, jadi perusahaan pakan ini merapat ke kita. Karena apa? Biasa, persaingan pasar, takut ditinggali. Kan gitu. Dari sini nih sudah mulai kelihatan loh bahwa mereka akan masuk menemui kita. Istilahnya tuh distributornya. Ya kan, kemarin kan distributor dari penyedia pakan dari salah satu perusahaan pakan yang terbesar juga itu, ternama juga itu. Nah, itu pun ada dari pengen ketemu dengan kita. Memang sejauh kemarin kan kita ada pengaduan, ya kan, mutunya menurun lah, gitu. Saya nggak mau sebut ini buru ini enggak, saya nggak mau membandingkan seperti itu. Mutunya agak turun, karena apa? Bertahun-tahun kita pakai itu loh. Iya benar. Bertahun-tahun kita pakai merek itu. Kemudian pakannya menurun. Ya tentu kawan-kawan beralih ke merek yang lain. Iya. Ya, namanya kita ternak kan. Iya benar. Ada leluasa kita untuk memilah memilih. Betul. Ya, kan? Harus itu. Kalau kita bertahan dengan kualitas yang menurun, kemudian nanti berpengaruh dengan hasil produksi, ya capek dong. Kita bangun usaha tuh bukannya simsalabim abang gedabrak jebrat langsung sukses, bukan. Dari ngutang dulu, terbayar utang dulu, dari nutup dulu, dari kita puasa dulu, gimana caranya puyuh ini malah makan, kitanya malah puasa. Demi terciptanya kita mengambil hasil dari puyuh. Kan gitu. Kalau kemarin ceritanya memang perusahaan pakan itu merapat ke kita, ya kita ada janji juga, kalau memang dia mengevaluasi dari kesalahan, terus kemudian memperbaiki mutu, kita akan lari ke situ lagi. Tapi kalau di situ tidak ada mutunya, kok nggak kayak dulu lagi,
Ya untuk apa? Benar. Kan gitu. Oh, seperti itu. Untuk apa? Iya, benar Nah, benar. disitulah mereka itu ngobrol dan itu ya kan kita sepakat mintanya kalau bisa kan kita kan agak di lesehan, ngopi bareng. Iya. Iya kan, syukur makan di seputar kan gitu. Sambil santai, sambil ngobrol kan gitu. Iya, iya. Karena apa? Mereka punya kepentingan untuk sosialisasi dengan kita. Iya. Kita punya koperasi guys sekarang ini. Iya. Nah, kemarin saja, nanti kita di next video selanjutnya ya, saya kasih kisi-kisinya di video ini. Iya, iya. Kemarin saja dari anggota dewan Iya. itu manggil kita. Ya. Karena apa? Di Jambi akan ada ikon terbesar. Apa? Menu puyuh, semuanya serba puyuh. ya, Nanti kita bahas ke video yang nanti. Iya. Ya. Tonton terus di channel kami nih pokoknya. Yang kita memang betul-betul menyajikan sebatas apa ya, tentang perkembangan puyuh yang ada di Jambi. Alhamdulillah saat ini guys, puyuh di Jambi melesat Ya, perkembangannya. Dari yang tadinya nol sampai sekarang ini terbentuk koperasi, memang cita-cita kita semuanya. Akhirnya kawan-kawan yang nggak hobi ternak puyuh sekarang ternak puyuh. Dan kalau memang nanti ada koperasi, jangan takut di situ akan rugi. Benar. Kita akan berpikir secara bersama Ya. dan di situ karena kita sudah legal ya kan, Sudah resmi. sudah resmi, sudah ada surat menyuratnya, sudah semuanya sudah. Ya. Kalau kita ada kendala, kalau kita ada permasalahan, bebas kita mau lari kemana. Ya, Iya. benar. Bebas kita mau lari ke pemerintah, minta bantu segala macam. Iya kan? Tapi kalau kita jalan masing-masing, nonsen kita Iya, berhasil. benar. Iya, Dan salah satunya guys, nih yang berjuang mati-matian. Beliau ini salah satu sekretaris. Dan Iya. siang nggak malam kayak saya suruh jalan. Karena apa? Untuk kepentingan kita bersama. Jadi beliau ini sekretaris yang kita handalkan di situ. Karena beliau juga untuk kuliah tamat. Di 3 keperawatan. Nah, perawat sebenarnya guys. Tukang rawat orang sakit. Sekarang ngerawat burung. Nggak jelas juga. Malah lebih merawat burung daripada merawat orang gitu loh. Tapi ya itu tadi apa boleh buat yang namanya apa ya, rezeki kan kita kan nggak tahu. Senangnya mungkin nggak diatur, malah kita ngatur. Tapi kalau yang namanya kita kerja, ya apa boleh buat. Iya. Ya. Jadi gitu guys, gambarannya, kisi-kisinya seperti itu. Kenapa kita kemarin dipanggil? Mungkin dari Pak Sekretaris ada yang mau nambahkan. Boleh Bang, saya kita Iya, makan Bang. boleh Langsung Bang aja nih. Bojan. Iya, langsung aja Bang Bojan nih, luar biasa. Jadi beliau menghubungi ya bukan dari saya awalnya Bang, tetapi ya kemudian untuk negosiasi baik tempat, baik waktu itu melalui saya. Kemarin itu yang pertemuan kita kemarin. Jadi kalau menurut saya gini Bang, kalau kita bilang mereka takut kehilangan pasar, enggak juga lah. Mereka bisnismen kok, mereka pasarnya lebih luas daripada kita kok. Tetapi kalau saya bilang ini goalnya bisnis Bang. Artinya perusahaan ini baca peluang. Nah ini lebih pentingnya di sini Bang, baca peluang. Karena apa? Populasi kita meningkat, peternaknya makin banyak, otomatis kebutuhan makan meningkat Bang. Sama-sama menguntungkan. Nah itu tadi Bang, ujung-ujungnya goal bisnisnya Bang. Jadi kebutuhan pakan kita meningkat, boleh katakan katakanlah sampai berapa ton per bulan gitu kan. Ya kita kan boleh dibilang inden sama perusahaan dia Bang. Jadi yang dia produksi pasti terjual. Walaupun untungnya tipis, kan harga otomatis kita dikasih sedikit rendah dari harga pasar normal kan. Tetapi kan jualnya sudah jelas nih Bang. Iya, betul. Bahkan mereka kemarin berani bilang begini Bang, kalau ada pakan yang rusak kita return. Kita ganti. Ganti. Atau ganti ya? kalau kita nih peternak puyuh merugi dikarenakan kualitas pakannya, mereka siap ganti rugi. Nah, begitu komitmen mereka. Tetapi ya karena kita belum benar-benar legal, kita belum menyerahkan company profile kita kepada mereka, ya kita belum ada ikatan kemitraan Bang. Baru sebatas wacana. Tetapi nah gini Bang, ada lagi. Tadi kan Abang bilang nih, kita kan bisa milih nih. Nah itu dia. Kita kan sudah berbentuk koperasi. Sekarang di Jambi ada 3 jenis pakan yang dipakai nih. Masuk nih. Yang warna hijau, saya pakai warna merah, dan yang ini kan yang namanya warna kuning nih. Ada 3 macam. Ada 3 macam. Siapa tahu nanti ada biru. Merah buahnya Bilangin yang biru. yang meletus. Nah, yang meletus yang hijau. Tapi kan masih punya merah kuning. Masih ada. Nah, jadi gini saya bilang. Sambil biar cair. Jadi gini menurut saya Bang. Kita berhak nih, kita masih bisa untuk datang ke yang merah nih. Bagaimana komitmen mereka?
datang lagi ke hijau, komitmen kita. Kita kan terus cari yang paling menguntungkan buat kita. Benar, Ya, benar. setidaknya bisa menguntungkan koperasi. Nah itu tadi. Kalau memang nggak menguntungkan koperasi, nggak nguntungin kita, ya kita ya ke lain. Iya, Ya iya. mak ngomong gini bang, di koperasi kita di peternak puyuh Jambi kan ada spesialis yang eksperimen oplos-oplos. Ya. Apa saja bahan bakunya bisa jadi kok. Iya, Cuma terkendala ya tadi karena waktu itu masih sendiri, masih kelompok kecil, iya. mendapatkan bahan baku itu sulit. Sulit. Tetapi kalau sudah berbentuk koperasi, Pasti dapat. Loh, Iya. contoh Masih ada. kemarin dengan ampas roti, Iya. ya dengan nama koperasi kita datang ke toko-toko roti yang ada di Jambi, kita Iya. minta roti BS-nya atau potongan-potongan sisanya, Iya. bisa bang, disediakan tiap bulan. Apalagi Iya, iya. ampas tahu, Ampas tahu bisa. dengan Oh, gitu. komponen-komponen yang ada kan nanti kita racik. Oh, Kemudian kemarin juga sudah diobrolkan sih masalah untuk ngaduknya, untuk Iya. pembuatan peletnya itu. Ya tinggal alat nih bang. Ya. Dan Bapak anggota Dewan kemarin sudah menyatakan siap untuk ini. Jadi unsur pemerintahan, sanggup. dari unsur pemerintahan Kota Jambi sudah siap mensupport. mensupport. Nah ini kerennya bang. Wow, Makanya luar biasa. untuk kawan-kawan kita di daerah yang lain, ini bangunlah kelompok komunitas dan akhirnya berakhir koperasi. Iya. Jangan sendiri-sendiri ya, itu tadi. Iya, terjadi. benar. Nah itu bang kalau menurut pendapat saya bang. Iya, kalau kita sendiri-sendiri itu jadi lemah, ya. Ya benar. Jadi kurang semangat. Tapi kalau kita bersatu, unity is power katanya. Nah itu dia. Bersatu kita ada kekuatan. Kalau seperti itu. satu-satu nggak enak gitu. Iya, seperti ini. Iya. Berdua kemana Iya. Kalau satu-satu kalau dewean Seperti nggak itu. enak. Iya. Susah. Nah, ini teman-teman ya, itu sudah dibincangkan oleh tujuan seperti apa sih dari perwakilan PT perusahaan ya bisa menghampiri kita atau silaturahmi sama kita, itu tujuannya ya. Menurut saya Bang Edi, ini ada satu pertanyaan lagi. Itu tadi ada warna kuning, biru, merah. Ini belum Ya. Itu dengan kualitasnya seperti apa tuh Bang Edi? Menurut Bang Edi selama ini beternak puyuh, kuning sama merah ya saat ini yang ada ya. Iya. Iya, itu kualitas seperti apa tuh? Mungkin gini Bang Arif, untuk jawabannya untuk sesi selanjutnya. Ya kita pending aja. Oke, Kita siap. pending. Oke. Dan next video selanjutnya biar Oke. rekan-rekan itu yang ada di seluruh Nusantara itu bisa mengikuti channel kita Oke, terus. siap. Saksikan di Oke. channel kita terus pokoknya kawan. Oke. silakan kembali ke Oke, laptop. baik. Oke. Baik, terima kasih Bang Edi sama Bang Pojan telah meluangkan waktunya ya untuk ngopi ya, ngobrol pintar ya. Sekilas info mengenai perusahaan merapat sama peternak puyuh Jambi ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, sukses buat kita, terus semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.